Ya, baik. Jadi tahap berikutnya setelah kita melakukan perapian data tadi ya, kita bisa langsung delineasi. Tapi sebelum delineasi, kita harus menentukan dulu skala pemetaan kita mau seberapa. Jadi skala itu bisa terlihat di sini ya. Kalau di ArcGIS, ini bisa kita pilih-pilih. Ada defaultnya, bisa juga kita ketik secara manual. Nah, skala itu nanti akan kita gunakan untuk patokan digitasi. Jadi, jangan sampai hasil digitasi kita itu menyalahi dari skala pemetaan. Kalau skala pemetaannya itu detail, maka digitasinya juga harus detail. Kalau skala pemetaannya itu semi detail atau mungkin global, berarti digitasinya tidak boleh yang detail karena nanti akan menghasilkan poligon-poligon yang kecil kayak gitu, banyak banget, dan itu malah justru ya istilahnya tidak terbaca pada peta kayak gitu. Nah, untuk menentukan skala sendiri bisa disesuaikan masing-masing ya. Jadi kalau saya biasanya pokoknya kajiannya itu sudah memenuhi layar yang kotak ini. Nah, berarti itu skalanya sudah pas. Ya, saya kira-kira aja sih ini. Oke, jadi ini Gunung Bromo itu dengan kawahnya dan sebagainya. Kira-kira luasannya seperti ini yang mau saya masukkan ke peta. Ya, mungkin saya zoom dikit. Oke, terlalu detail ya. Nah, seperti ini. Mungkin sudah pas ya. Oke, jadi 250.000 skalanya, 1:250.000. Nah, yang perlu diperhatikan nanti pada saat delineasi itu skala minimal yang diperbolehkan adalah skala ini, angka 250 ini dibagi 3 ya. Jadi skala dibagi 3. Jadi kalau ini 250.000 dibagi 3. Kalau 250.000 bagi 3 itu kan berarti 80.000 ya. Jadi 80.000 itu angkanya disimpan. 80.000 itu apa? Nanti saat digitasi kita kan ngezoom kayak gini ya, untuk melihat relief, kemudian sungai-sungai dan sebagainya. Nah, kita tidak boleh lebih detail dari 80.000 saat mendigitasi kayak gitu. Ya, ini kan 80.000 nih. Berarti sudah mentok ini. Kita tidak boleh zoom lagi kayak gini. Nah, ini kan 30.000. Nah, ini nggak boleh. Karena nanti ya istilahnya informasi yang akan didapatkan itu berbeda. Jadi tadi caranya adalah skala kajian ya, skala kajian kemudian dibagi 3. Itu untuk kira-kira seperti itu. Oke, jadi skala sudah ditentukan. Kemudian ya kita bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di sini. Mungkin ini saya remove karena sudah tidak terpakai. Kemudian slope-nya saya aktifkan. Nah, slope ini bisa digunakan untuk biar reliefnya itu mungkin terlihat lebih jelas. Jadi kita pasang slope itu di atasnya hillside ini ya. Jadi slope itu akan menutupi layar hillside kayak gitu. Kalau mau mengatur seperti ini, itu posisinya harus di ini, list by drawing order. Jadi yang layar yang paling atas itu adalah yang ya posisinya paling atas di peta. Kalau Sungai Bromo ini misalkan ya kita tarik ke bawah, nah dia ketutupan oleh layar-layar yang lainnya kayak gitu intinya ya. Jadi slope berada di atas hillside, kemudian kita kasih transparansi pada slope-nya. Jadi caranya langsung ini ada efek layer ya. Jadi kalau belum muncul di toolbar ini, klik kanan, kemudian pilih yang efek ini, centang ini. Nah, kalau sudah muncul, ini dipilih slope, kemudian adjust transparansi. Kita atur transparansinya ya katakanlah 40%, sekitar 40. Nah, seperti itu. Mungkin sungainya kita
uncheck dulu. Nah, kayak gini. Jadi dari gambaran ini kita bisa tahu lereng yang terjal itu yang mana. Kalau yang sini yang merah ya, lereng yang terjal yang mana. Kemudian yang landai yang mana? Yang landai itu yang hijau kalau di sini. Nah, kan bisa terlihat jelas tuh. Kemudian ini terjal juga. Kemudian ini mulai kuning, mulai landai, kemudian hijau, dan seterusnya, semakin hijau semakin landai, dan seterusnya kayak gitu. Untuk membantu biar nggak cuma hillside saja ya, jadi ada slope untuk membantu penggambaran kita. Nah, oke, kemudian langsung bisa kita delineasi ya teman-teman. Jadi untuk delineasi pertama kita harus membuat poligon. Saya biasanya kayak gitu. Jadi pertama membuat poligon yang menutupi luas wilayah kajian ini. Jadi kita ke folder kerja kita, kemudian klik kanan, new shapefile. Nah, kemudian kita kasih nama bentuk lahan. Fitur tabnya kita ganti poligon. Nah, untuk koordinat sistemnya pakai yang UTM-49S seperti biasa. Kemudian oke. Nah, sudah masuk di sini ya. Jadi selanjutnya kita buat fitur baru. Jadi editor start editing. Kita buat kotak. Dan kotak itu nanti kita bakal potong-potong memakai cut polygon. Oke, masih loading ya. Continue. Nah, jadi seperti biasa create feature, kemudian bentuk lahan dipilih, kemudian rectangle. Oke, seberapa ya? Ya, oke, kira-kira segini. Oke, tadi 250. Oke, segini. Nah, teman-teman, kalau mau menggeser tampilannya, ya kan? Ini kan kita mau menggeser, saya mau menggeser ini ke atas. Kita bisa gunakan pada mouse, kalau yang pakai mouse ya, itu scrollnya diklik. Jadi bukan di scroll tapi scrollnya diklik, klik tengah itu, klik tengah, kemudian digeser kayak gitu. Nah, ini akan menggeser petanya, jadi memudahkan. Oke, lanjut kita buat kotak untuk wilayah kajian, kira-kira segini. Nah, oke. Kemudian editor save edit, editor stop editing. Oke. Kemudian, nah ini nanti bakal kita cut polygon. Jadi kita potong-potong sesuai dengan bentuk lahan yang ada di Gunung Bromonya. Biar ini kelihatan di baliknya, ini kita klik. Kemudian kita pilih yang holo. Holo itu maksudnya yang tengah itu transparan. Jadi cuma kelihatan pinggirannya aja, dan pinggirnya kita kasih warna apa ya? Ya katakanlah merah biar lebih mencolok ya. Untuk memudahkan saja. Mungkin kita bisa lebih tebalin, outline width-nya kita tambah. Atau mungkin ditambah lagi. Nah, oke. Nah, jadi kotakan ini adalah wilayah poligon kita. Kemudian selanjutnya adalah kita mau memotong poligon ini sesuai dengan bentuk lahannya. Kita mau mendelineasi. Seperti biasa, editor start editing, continue. Kemudian kita pilih poligonnya, diklik saja. Ini otomatis terseleksi ya. Kemudian kita aktifkan cut polygon tool. Nah, oke. Jadi kursornya sudah ganti bentuknya jadi plus kayak gini, berarti kita bisa mulai cut polygon ya. Oke. Ya. Jadi untuk cut polygon caranya kita jadi titik pertama itu harus di luar kotakan atau di luar poligon yang utama itu.
kayak gini. Titik pertama di sini, ya kan. Kemudian mulai masuk ke sini. Ini cuma contoh ya, contoh dulu. Kemudian kita bebas nih mau motong seperti apa. Nah, kemudian titik terakhir itu harus di luar poligon. Dan ini diklik 2 kali ya. Jadi klik. Nah, jadi poligon yang satu itu, kotak itu nanti bakal terpotong jadi 2 kayak gini. Edit, undo. Nah, oke, itu tadi cuma contoh. Atau bisa juga mungkin kita mau mendelineasi kawah ini ya. Kawah ini kan di dalam. Nah, jadi caranya adalah kita klik agak jauh di sini. Kemudian mulai masuk ke lingkarannya. Klik sini. Kemudian mulai mendelineasi. Klik. Nah, kemudian titik terakhir itu adalah harus memotong. Jadi coba saya zoom ya. Oke, nah garisnya kelihatan ini kan. Nah, jadi titik terakhir itu harus mengcross garis ini ya. Kalau nggak gitu nggak bisa. Kalau misal kita titik terakhirnya di sini dalam posisi belum ngecross ke sana, itu tidak bisa poligonnya. Harus melintasi garis yang awal tadi. Kemudian klik 2 kali, klik. Nah, poligon baru akan terbentuk seperti itu. Oke. Kemudian dalam digitasi seperti tadi ya, kaitannya dengan skala. Kalau skala kita 250, ini saya 250 ya. Berarti maksimal saya mendigit itu adalah 80.000. Ini maksimal untuk mendigit. Saya tidak boleh mendigit yang lebih detail dari itu. Itu nanti bakal beda, persepsi kita bakal berbeda. Itu juga akan mempengaruhi hasil nanti. Oke. Kemudian cara yang lain yang untuk memudahkan. Waduh, kucing. Cara yang lain yang untuk memudahkan itu pakai yang namanya stream. Jadi kita delineasi itu tidak perlu klik satu persatu, klik seperti itu ya. Jadi ada yang namanya stream atau apa, lupa saya. Jadi untuk mengaktifkannya itu pertama kita klik dulu di agak jauh sini, kemudian pada keyboard pencet F8 ya, F8. Oke, saya sudah pencet. Kemudian kita klik lagi dan langsung bisa mulai digitasi. Nah, kemudian langsung saja, tidak perlu ngeklik lagi, langsung dia itu akan mengikuti kursornya seperti ini ya. Ini saya tidak ngeklik sama sekali, jadi dia bakal mengikuti kursornya. Ini bakal lebih mudah. Nah, tapi kalau sekalinya kita salah, misal kita tiba-tiba melenceng kayak gini, nah ini dia nggak bisa dikembalikan atau sulit ya. Biasanya kalau mau mengembalikan itu kan pakai Ctrl Z. Coba saya Ctrl Z. Nah, dia bakal jauh ke belakang itu. Nah, untuk istilahnya mencegah membackup kalau kita bikin salah. Jadi strateginya adalah kalau sudah sampai jauh kemudian kita klik. Kemudian kita klik lagi di sampingnya, mulai streaming lagi, ya kan? Kemudian kita klik lagi di sini. Nah, kemudian klik lagi di sampingnya. Kemudian mulai lagi kayak gitu. Klik lagi. Kemudian klik lagi untuk mengaktifkan lagi. Kemudian kalau sampai jauh diklik lagi. Lalu klik sampingnya. Begitu seterusnya. Nah, oke, kayak gitu ya. Itu salah satu alat yang bisa digunakan untuk membantu mendelineasi. Seperti itu. Ya, mungkin
Delineasinya tidak perlu saya contohkan ya, karena persepsinya tiap orang beda-beda, interpretasinya tiap orang berbeda-beda. Intinya adalah dari data-data yang kita sudah ada slope, ada hillside, kemudian ada sungai ya, kemudian ada lagi PL, barangkali bisa digunakan. Itu kita bisa gunakan untuk delineasi bentuk lahan. Nah, kalau tadi sudah selesai delineasi, jangan lupa ke editor, kemudian save edit untuk menyimpan editannya. Jangan lupa di save ya, biar nggak ngulangin lagi kalau tiba-tiba ArcGIS-nya not responding atau mungkin gangguan yang lain kayak gitu. Editor, kemudian stop editing. Nah, jadi langkah delineasi seperti itu ya teman-teman. Tidak saya contohkan di sini, tapi gambarannya seperti itu. Jangan lupa memperhatikan skala itu tadi. Jadi skala dibagi 3 itu adalah yang maksimal banget. Kalau 80.000 berarti mentoknya di 80.000, tidak boleh lebih detail lagi dari itu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini teman-teman, semoga bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa didiskusikan di komentar. Oke, terima kasih.